Tapi ada keluarga ya neraka di bumi karena mama marah sama papanya, setan lu gitu ya. Wah, papanya balas, hantu lu ya. Kemudian mereka berdua marahin anaknya lagi, ya, kamu kucing katanya. Waduh, bayangin aja ya, itu neraka di bumi. Nah, bagaimana kita supaya bisa jadi keluarga yang sorga di bumi? Nah, kuncinya adalah harus ada peranan ya Bapak, ya peranan Bapak. Kita baca di dalam firman Tuhan Maliaki 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ini luar biasa. Tuhan mau kirim roh dan kuasa Elia, ya. Untuk apa? Supaya roh dan kuasa Elia ini adalah Roh Kudus sendiri, ya, memulihkan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ya, jadi roh pemulihan ini mau mengembalikan supaya tiap keluarga itu bapak-bapaknya berfungsi, bapak-bapaknya ya menjalankan peranannya, ya. Nah, ada keluarga bapak-bapaknya ya ada, orangnya ada, tapi tidak ada peranannya, tidak ada fungsinya. Nah, akibatnya keluarga itu ya tidak mengalami sorga di bumi itu, tapi mengalami neraka di bumi. Ya, mengerikan sekali. Nah, makanya semua anak-anak kita doakan supaya di dalam keluarga kita, bapak-bapak kita ya adalah bapak-bapak yang baik, bapak-bapak yang bertanggung jawab, bapak-bapak yang berfungsi, bapak-bapak yang menjalankan tugasnya, ya. Nah, makanya bapak-bapak, ayo kita harus tahu kita peranannya penting sekali, ya. Jangan kita bapak-bapak pulang ke rumah ya bisanya nonton YouTube aja ya, teng 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 ya ngeliatin gadget terus ya. Anak-anak tanya, "Pa, apa? Ya. Pa, ya. Cuman liatin video aja." Ya. Nah, bapak-bapak yang begitu ya nanti tidak akan membawa sorga di bumi, tetapi akan membawa neraka di bumi. Ya, kenapa? Nah, kita lihat kenapa. Kenapa kalau bapak-bapak berfungsi, maka sorga di bumi? Kenapa? Ini ayatnya ya. Nah, kita lihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, kalau kita mau ada surga di bumi, bapak-bapak mesti ngajarin firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ngajarin firman Tuhan. Cara ngajarnya bagaimana? Ya, bukan kayak kayak di kelas gitu, pelajaran demi pelajaran aja, bukan, tapi ajarin ya berulang-ulang, ya membicarakannya ketika duduk di rumah ya. Nanti di rumah ketika kita duduk ya, kita bapak-bapak ngajarin anak-anaknya. Apabila sedang dalam perjalanan ya, lagi jalan-jalan misalnya ya, kita lagi ke mall
ya, atau kita lagi lewat, ya, misalnya ada patung, ya, patung berhala. Nah, bapak-bapaknya tunjukin langsung sama anaknya. Nah, Alkitab bilang kita tidak boleh menyembah berhala selain menyembah Allah, ya, karena Allah kita itu, ya, Allah yang esa, ya, dia satu-satunya Allah yang hidup. Yang lain itu bukan Allah, jangan disembah, jangan disembah, ya. Nah, kamu harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari papa, ya, lebih dari, ya, mama, lebih dari apapun kamu harus mengasihi Allah. Itu diajarin berulang-ulang, ya. Waktu duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, ya, udah mau tidur, ya, maka bapak-bapak atau mama, ya, temenin anaknya, bacain cerita, ya, kita bacain cerita. Nah, itu dia. Ulangin lagi pelajaran SPK yang kita dapat, ya. Kita ulang-ulang. Nah, kalau kita ajarin demikian, wow, ya, nanti anak-anak kita nggak akan nyembah berhala, ya. Nah, kita lihat berikutnya, ya. Jadi kalau Bapak tidak berfungsi, ya, nggak berfungsi, Bapak yang tadi itu yang nonton video terus, ya, yang lupa tanggung jawab dia nggak berfungsi, maka anak-anaknya nyembah berhala, ya, karena anak-anaknya nggak mengenal Allah yang hidup, ya, nggak pernah disampaikan Injil, ya, makanya SPK itu bagus disampaikan Injil kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya mengenal Allah. Kalau dia tidak kenal Allah, maka anak-anaknya nanti akan menyembah berhala. Nah, kalau udah menyembah berhala, ayatnya bilang begini, maka kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya 3 sampai 4 keturunan, ya, 3 sampai 4 keturunan, ya. Jadi akhirnya, ya, satu keluarga nyembah berhala semua. Nah, kalau udah menyembah berhala, kutuk, ya, kena kutuk. Nah, nanti Om Edi ceritain kutuk apa itu, ya. Nah, mungkin kita bilang, Om Edi, saya kan nggak nyembah patung, ya. Papa juga nggak nyembah patung, ya. Tapi apa itu berhala? Nah, kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Nah, apa aja? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, nah kita lihat. Jadi ini sama dengan penyembahan berhala. Ya, nah buat adik-adik yang sudah lebih usianya udah mulai, ya, apa, pancaroba, wah, ya, nah mulai tertarik nih, tertarik sama apa, ya, sama, oh, laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki, ya, mulai, ya, tapi mulai ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh, ya, wah, mulai, ya, kita belajar di mana, wah, lihat lihat apa itu internet, waduh, ada yang nggak baik, ya, laki-laki, ya, misalnya belum menikah tapi sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya orang menikah yang lakukan, ya, nggak boleh, tapi dia lakukan juga, ya. Nah, itu hal-hal yang aneh-aneh, ya, misalnya, ya, nanti dia nikahnya bukan laki-laki sama laki-laki, ya, tapi sorry, bukan laki-laki sama perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki, ya, perempuan sama perempuan. Waduh, nah ini kan aneh sekali. Tuhan nggak pernah membuat kita seperti itu. Tapi nanti itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang, ya, tidak diajarkan firman Tuhan dalam keluarganya. Ya, nah, hawa nafsu, nafsu jahat itu apa? Egois. Ya, papa mamanya egois. Ya, nah, anak-anaknya juga egois, ya, dan akhirnya, ya, suka menyakiti yang lain,
ya suka apa? Ya suka apa kekerasan dalam rumah tangga. Wah, papa tampar mama, mama ya tonjok papa. Wih, ya kemudian apalagi ya anak-anak ya kecil-kecil udah bisa ketok kepala orang ya. Wah, kekerasan terjadi itu di dalam rumah tangga ya. Nah, kemudian papa sibuk karena diikat sama keserakahan ya. Papanya cari uang terus. Cari apa di dalam dunia? Weh, carinya duit. Ya, cari duit. Papa sibuk cari duit terus. Mama juga cari duit. Ya, nggak ada waktu di rumah. Cari duit. Sampai akhirnya, karena nggak ada waktu di rumah, ya nggak pernah ada papa, nggak pernah ada mama di rumah, ya anak-anaknya akhirnya ya sedih, anak-anaknya akhirnya main game terus ya, anak-anaknya akhirnya ya lakukan hal-hal yang nggak benar, yang nakal-nakal ya. Nah itu terjadi, itulah yang menyebabkan ya maka bukan bukan sorga di bumi tapi neraka di bumi. Nah, karena itu adik-adik dan orang tua hari ini saya mau ya berdoa hari ini supaya para orang tua ya supaya bapak-bapak di sini ya boleh berfungsi sebagai ayah, sebagai bapak, ngajarin anaknya firman Tuhan, didik anaknya ya tiap hari sebagai gaya hidup. Dan kalau ini kita lakukan, akan ada sorga di bumi ini. Luar biasa. Nah, Nomedi mau cerita ini dulu ya, mungkin screenshotnya bisa dibalikin ya. Bapak kita di surga itu Bapak yang sangat baik, sangat baik. Ya, dia yang mau ya mengajarkan bapak-bapak supaya bapak-bapak nanti ya bisa berfungsi sebagai bapak-bapak yang baik. Ya, karena itu kita doain, Tuhan janji pada akhir zaman ya dia akan ya menjamah bapak-bapak. Dia akan memulihkan bapak-bapak supaya bapak-bapak berfungsi sebagai ayah yang maksimum, ayah yang luar biasa. Nah, saya diberkati dengan 2 buah cerita. Saya mau cerita ya. Nah, yang pertama ada jemaat kita, dia namanya Daniel. Ya, nah ini Daniel ini masih kecil, umurnya mungkin ya sekitar 10 tahun. Dia udah sekolah. Nah, Daniel ini ya satu hari dia memang dari keluarga yang miskin, miskin sekali. Ya, sampai beli sepatu aja mamanya ya hampir nggak sanggup beli sepatu. Ya, jadi papanya dia sudah meninggalkan keluarganya. Papanya itu adalah orang yang sangat keras, ya suka mukul anak-anak. Ya, papanya itu ya tidak setia sama mamanya. Akhirnya papanya pergi, nggak tahu kemana, tinggallah anak ini dan mamanya saja dan kakaknya bertiga. Nah, satu kali ya mamanya beliin sepatu buat Daniel. Mamanya bilang, Daniel, ingat Daniel, mama cuman bisa beliin 1 sepatu ini. Ya, itu pun mama nabung sampai udah punya uang, mama beliin kamu. Jaga sepatu ini. Jangan sampai hilang Daniel. Ya, mama nggak punya uang lagi. Kalau kamu hilang, mama udah bingung. Ya, bagaimana kamu bisa pakai sepatu nanti sekolah. Nah, satu kali itu banjir di Jakarta, ya. Nah, anak ini naik bis, ya. Nah, dia diantar naik bis. Nah, karena banjir, dia kemudian ya tidak bisa apa? Tidak bisa pakai sepatu, ya kan? Karena banjir kan. Jadi sepatunya ditenteng. Nah, waktu dia sampai ke sekolah, ya sekolahnya juga banjir, tapi mereka tetap sekolah. Nah, waktu dia mau pulang, Daniel kaget. Sepatunya nggak ada. Sepatunya nggak ada, bingung. Waduh, dia pikir pasti nanti mama marah ini.
Ya, pasti mama marah, ya. Nah, saudara, akhirnya anak ini, saudara, sampai ke rumah sedih. Ya, ditanya sama mamanya, "Mana sepatunya?" "Mama, maafin Daniel, Mama. Ya, Daniel lupa sepatunya taruh di atas di bis, ketinggalan. Mama, maafin ya Mama." Wah, mamanya nangis. "Daniel, Daniel, kamu ini gimana? Mama cuma punya uang segini bisa beliin kamu sepatu. Tapi kamu hilangin itu sepatu. Mama bingung, besok kamu pasti nggak boleh sekolah lagi. Karena sekolah itu syaratnya harus pakai sepatu." Nah, saudara, Daniel sedih. Mamanya marah dan sedih juga. Akhirnya Daniel masuk ke kamar. Dia berdoa, "Bapak, Bapak, di mana sepatuku, Bapak?" Ya, dia nangis, Daniel. "Ampuni Papa, aku sudah kehilangan sepatuku. Di mana sepatuku?" Tiba-tiba Bapak di surga begitu luar biasa. Ngomong sama Daniel, "Daniel, minta kakak kamu temenin kamu sekarang. Ikutin suaraku. Ya, jalan, ikut." Wah, dan langsung dia, "Kak, boleh nggak Kak? Aku dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, ya dia akan tunjukkan sepatunya di mana. Ya, Kakak boleh nggak temenin saya?" Akhirnya berdua kakak adik ini jalan sambil berdoa. Sambil berdoa, "Tuhan, di mana sepatu kami? Di mana sepatu Daniel?" Dahsyat sekali. Tiba-tiba ya, mereka lihat ada plastik di depan sebuah rumah kosong. Ketika plastik itu diambil, ternyata ada sepatunya Daniel. Sepatu Daniel ada di plastik itu. Waduh, Daniel nangis, "Tuhan, terima kasih Tuhan." Mereka bawa pulang sepatu itu, mamanya juga nangis, mereka pelukan satu keluarga. "Bapak, engkau begitu baik. Sepatu yang udah hilang aja bisa ketemu." Dahsyat, saudara-saudara. Itulah kasih Bapak di surga. Ya, satu cerita lagi. Satu kali Om Edi lagi khotbah. Ya, lagi khotbah tentang hati Bapak. Bahwa Bapak itu Bapak yang baik, yang mengasihi. Ya, tiba-tiba ya satu ibu-ibu nangis terus. Nangis. Udah selesai acaranya dia masih nangis. Ya, kemudian kita bingung kenapa ibu ini nangis terus kan? Nah, kemudian pemimpin rohaninya tanya, "Bu, kenapa ibu nangis?" "Aduh, khotbahnya Pak Edi itu menyentuh sekali. Pak Edi bilang Bapak itu mengasihi, ya mengasihi kita, ya walaupun ya keluarga saya ya nggak punya Bapak yang baik, tapi Bapak di surga itu Bapak yang baik." Nah, akhirnya kenapa ibu nangis terus? Dia bilang, "Saya tadi dengar suara Tuhan di hati saya. Suruh pulang." Ya. Nah, itu lagi retreat, Bu. Masa pulang? Ya, iya. Tuhan suruh pulang. Kenapa? Karena saya punya anak. Ya, anak saya 8 tahun yang lalu sudah hilang. 8 tahun yang lalu. Satu kali dia lagi jalan-jalan, pegangan tangan anaknya. Tiba-tiba anaknya lari, ya lari ke tengah keramaian, dan dia cari nggak ketemu. Coba bayangin adik-adik, nggak ketemu anaknya. Ya dia cari, namanya Daniel, sama yang tadi. Heran nih Daniel, banyak yang namanya Daniel. Dia teriak, "Daniel, Daniel, di mana engkau Daniel?" Saudara, nggak ketemu, saudara. Mamanya nangis, lapor ke polisi. Ya, di mana anak saya, kasih lihat fotonya. Dicari sama polisi. Saudara, ibu ini cari anaknya 8 tahun, saudara. 8 tahun dia cari, nggak pernah ketemu anaknya, saudara. Tapi hari itu, saudara, waktu ibu ini dengar pelajaran hati Bapak, dia nangis karena Tuhan bilang begini, "Pergilah sekarang ke Monas. Aku akan tunjukkan anakmu ada di Monas." Saudara, dia tanya pembimbingnya bilang, "Iya,
Kami confirm, ini suara Tuhan ini. Kamu pulang sekarang, cepat. Pulang ke Jakarta, bis, cepat ke Monas. Nah, ibu ini sampai ke Monas, saudara. Jalanlah dia di Monas. Ya, nah, waktu dia jalan di Monas, dia bilang, Tuhan, anak saya di mana? Monas kan luas sekali, saudara. Ya kan? Ada puluhan ribu orang ya di situ. Di mana anak saya? Tiba-tiba ada suara bilang, ikutin tuntunan Roh Kudus. Dia ikut terus, dia ikut terus, dia ikut aja. Tiba-tiba di bawah sebuah pohon, dia lihat ada anak kira-kira umurnya 12 tahun. Kurus kering. Ya, bajunya udah compang-camping. Dan dia sudah jadi pengemis. Dan seorang ibu nggak mungkin lupa sama anaknya. Dia ingat, ini Daniel yang hilang 8 tahun yang lalu. Dia teriak, Daniel! Daniel berpaling lihat kepada mamanya. Mama! Dan mereka pelukan. Setelah 8 tahun hilang, saudara-saudara. Pelukan. Mama! Daniel! Kemana kamu, Daniel? Mama cari kamu 8 tahun. Daniel bilang, Mama, aku jadi pengemis, Mama. Tapi aku masih hidup. Aku masih hidup. Saudara, ini kisah nyata. Ibu ini adalah orang yang kerja sama Bapak Loki. Ya, kalau saudara tanya dia, coba saudara, ini kisah nyata. Anak yang udah hilang 8 tahun bisa ketemu lagi, saudara. Saudara, bukankah Bapak kita baik? Nah, saudara, itu sebabnya, saudara, saya mau berdoa buat bapak-bapak di sini, supaya kita jadi bapak yang baik di keluarga. Bapak yang mendidik anaknya. Bapak yang bertanggung jawab. Bapak yang sungguh-sungguh concern sama anaknya. Boleh nggak saya doain bapak-bapak hari ini? Kalaupun ada ibu-ibu single, ingat, Bapak sangat mengasihi engkau. Mari kita tumpangkan tangan kepada ya bapak-bapak di tempat ini. Tuhan, jamalah kami Tuhan. Biar kami bapak-bapak Tuhan boleh berfungsi sebagai bapak yang baik di rumah tangga kami. Kami mendidik anak-anak kami jalan-jalan Tuhan. Kami mendidik anak kami tiap hari supaya mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengenal Engkau sehingga kami tidak menyembah berhala. Sehingga kami hanya menyembah Allah yang hidup. Bapak, kami berdoa buat bapak-bapak. Tuhan, jamah kami hari ini. Turunlah roh pemulihan, roh Elia yang mau menghancurkan fungsi bapak, yang membuat keluarga-keluarga tiada berbapak. Kami hancurkan engkau roh Isabel. Dalam nama Yesus engkau keluar. Kami hancurkan engkau. Biarlah Tuhan, bapak-bapak mulai berfungsi Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, jamah kami Tuhan, bapak-bapak Tuhan. Tuhan, kami juga doakan ibu-ibu, saudara tumpang tangan kepada istri, kepada bapak, ibu-ibu. Tuhan, bersama dengan ayah, kami menjadi satu tim, suami istri, menjadi pelindung dalam keluarga, menjadi orang tua yang mengayomi anaknya. Tuhan, kami doakan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami sebagai satu tim, kami seperti payung yang utuh, yang tidak bocor, yang melindungi keluarganya Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, sembuhkan kalau ada luka-luka antara suami dan istri. Pulihkan hari ini Tuhan. Biar kami sadar Tuhan. Melalui kami surga terjadi di bumi ini Tuhan. Surga terjadi di keluarga Tuhan. Rumah kami surga di bumi ini. Kami doakan ibu-ibu Tuhan dalam nama Yesus. Istri-istri. Nah sekarang kita tumpang tangan anak-anak kita saudaraku. Tumpang tangan anak-anak kita. Ya kalau perlu
Ya, kita peluk mereka satu persatu, Bapa. Kami doakan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjamah anak-anak Tuhan di mesbah doa, di dalam Tuhan, kompak anak, SPK anak. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak kami jadi anak-anak ilahi, Tuhan. Anak-anak yang diperdulikan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Tuhan, mereka akan menjadi generasi masa depan yang luar biasa. Generasi yang akan menjadi anak-anak ilahi yang luar biasa. Tuhan, berkati sekolah mereka. Berkati Tuhan masa depan anak-anak kami ini, Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak ilahi yang luar biasa. Keturunan kami perkasa di bumi ini, Tuhan. Perkasa. Kami doakan, Tuhan. Tidak ada kutuk lagi. Tidak ada kutuk yang turun ke mereka. Yang ada berkat Tuhan kepada beribu-ribu keturunan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami berkati anak-anak kami ini, Tuhan. Dengan berkat dari yang Kau berikan lewat Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Ya, makasih Kak Edi, kami sungguh diberkati. Siapa? Sambil menunggu, saya sendiri mau nanya dulu, Kak. Ada yang mau nanya, silakan siapa? Shalom, Pak Edi, Bu Ros, dan teman-teman semua. Ya, saya bukan mau bertanya, tapi malam ini saya mau minta doa dari Pak Edi dan Ibu Ros, karena malam ini kami keluarga, saya suami istri, berulang tahun pernikahan yang ke-8. Jadi kami mohon doanya untuk kami keluarga, supaya kami lebih menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, ya, mengimpartasikan setiap nilai-nilai yang sudah kami dapat buat anak-anak kami, supaya keluarga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu aja, Ibu. Bapak, terima kasih. Amin. Bapaknya hadir nggak? Ya, ini. Ya, coba pegangan tangan dulu dong. Ya. Nah, Pak siapa nih? Pak Hengki ya? Pak Hence. Oh, Pak Hence. Pak Hence dan Ibu Norma ya. Oke, teman-teman tubuh Kristus, yuk kita berdoa ya buat mereka yang sudah menikah 8 tahun. Oh Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan, pernikahan ini ada tujuannya, Tuhan. Bukan Tuhan pernikahan biasa, pernikahan dalam kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan lewat ulang tahun pernikahan yang ke-8 ini, Tuhan, Engkau mengingatkan anak-anak-Mu ini Tuhan, bahwa mereka Tuhan tidak kebetulan, Kau persatukan menjadi satu daging. Tuhan, hidup dalam covenant yang tidak bisa diceraikan oleh manusia, Tuhan. Karena Tuhan, ini dari Engkau. Ini adalah covenant yang menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kami doakan pasangan nikah ini, Tuhan, supaya mereka setia sampai akhir. Setia sampai Engkau memanggil mereka, Tuhan. Tuhan, setia dan tidak ada ikatan yang lain, Tuhan. Yang mereka, Tuhan, miliki di hati mereka. Kalau sampai itu ada, kami usir dan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, mereka setia kepada pasangannya. Dan Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka, Tuhan. Mereka sudah hidup dalam covenant selama ini, biar mereka makin setia hidup di dalam covenant ini. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat-Mu menyertai pernikahan ini. Menyertai mereka, Tuhan. Menyertai juga anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu menyertai mereka. Saya diperlihatkan Pak Hence dan istri sedang berjalan begitu, kemudian ada angin yang bertiup kencang gitu. Tapi saya diperlihatkan di Zoom, mereka berdua memegang tangan dengan erat, berpegangan tangan dengan erat, dan mereka berjalan gitu, sehingga melewati angin, badai yang meniup perjalanan mereka. Tuhan ingatkan
bahwa kalian sudah melalui begitu banyak badai dalam hidupmu, gelombang-gelombang yang datang karena kalian mengandalkan Tuhan dan bersepakat kalian bisa melewati itu. Dan hari ini biarlah turun berkat Tuhan atas pernikahan Amin. kalian untuk ke depan bersama dengan anak-anak kalian menjadi keluarga ilahi yang bisa menerobos tantangan apapun, tembok tinggi sekalipun, gunung-gunung yang tinggi, kalian bisa terobos sebab kalian menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalian akan mengalami pemeliharaan Tuhan secara supernatural. Apa yang nggak pernah kalian pikirkan, kalian lihat, kalian dengar. Tuhan lebih tahu dan Tuhan sudah menyediakannya tepat waktu bagi kalian. Tuhan berkatilah pernikahan ini Tuhan. Biar pernikahan ini menjadi gambaran Tuhan di bumi. Setiap orang yang melihat keluarga ini melihat Kristus yang memancar dari keluarga ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak mereka Tuhan akan memuliakan Engkau. Amin. Terjadilah surga di dalam keluarga mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi, Bu Ros. Ya, Tuhan berkati. Wow. Ya, tubuh Kristus masih ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu ini ya, mungkin untuk 1 orang atau 2 orang untuk bertanya. Kalau belum ada, saya yang mau nanya dulu deh, Kak Edi. Iya, silakan. Gini kan kadang-kadang kan banyak bapak-bapak yang berpikir bahwa, wah saya sih pingin mengajarkan firman kepada anak, tapi saya sendiri kayaknya belum pede nih Kak. Artinya saya aja masih banyak perlu belajar, harus mulai gimana ini? Nanti saya ngajar takut salah lagi. Gimana Kak? Ada masukannya? Iya, iya. Nah, kita kebetulan ada SPK keluarga ya, di mana orang tua dan anak-anaknya sama-sama belajar. Ya, nah kalau kesempatan ini saya dorong Bapak Ibu bisa temenin anaknya, sambil temenin anak kita belajar. Jadi di situ kita dapat informasi, bapaknya juga dapat, anaknya juga dapat. Nah nanti bapaknya bisa ulangin, ya orang tuanya bisa ulangin pelajaran. Nah dengan demikian kita mulai dari yang basic dulu, nggak sulit ngajarin mereka ya yang sederhana dulu, keselamatan ya, supaya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah nanti dari situ lama-lama kita pasti ya mudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jadi gaya hidup nantinya. Ya itu sih usul saya Pak Adil. Wow, kita udah nggak ada alasan ya, udah ada fasilitasnya nih. Jadi bagi yang ragu-ragu nih, udah ada SPK keluarga. Wah ini luar biasa ya. Nah, jadi masih ada, ini kayaknya pada malu-malu bertanyanya ini. Untuk malam Bisa ini. tulis chat. Ya boleh di chat nih kalau malu-malu nih mungkin. Masa kesempatan beragam nih, jarang-jarang loh kayak bisa hadir di Koram Deal Malam. Ya, Pak Adil, Hengki mau bertanya sama Pak Edi Leo, boleh? Oh, ya, silakan Hengki. Ya, shalom Pak Edi Leo dan Ibu Ros dan teman-teman. Ya. Pak Edi Leo, Hengki ingin bertanya beserta istri. Hengki asalnya kan dari Buddhis, Pak Edi Leo. Ya. Yang sekarang Hengki sama istri udah kenal, udah dekat sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dan yang jadi beban pikiran Hengki sekarang, sampai sekarang Hengki terus berusaha. Keluarga Hengki itu terutama papa mama ya, itu papa Hengki benar-benar nggak terima gitu kalau Hengki masuk ke kehidupan Tuhan Yesus kayak gitu. Tanya itu buat Hengki sekarang, gimana ya Pak Edi Leo buat yakinin papa kalau pilihan Hengki itu nggak salah kayak gitu. Iya. Yang mau Hengki tanyain Pak Edi Leo. Iya, ya Hengki mesti sabar ya. Yang Hengki alamin saya juga alamin. Jadi waktu saya umur 12 tahun, sayalah yang pertama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh keluarga saya ya kepercayaan Konghucu ya atau Buddhis lah dibilang gitu ya. Nah, mereka itu waktu saya terima Yesus nggak terima. Ya, saya mulai dianiaya. Ya, saya mulai diejek ya.
mulai bahkan Diancam. secara fisik juga saya dianiaya oleh kakak-kakak saya ya. Nah, tapi kita justru mesti bersyukur, Hengki, kalau mereka nggak setuju ya, mereka menganiaya kita, menentang kita. Ingat, bukan mereka itu, tetapi roh jahat yang memakai mereka ya untuk untuk menganiaya kita. Jadi kita jangan benci, Hengki. Itu mereka dibutakan, mereka dipakai sama musuh kita, sama setan untuk menganiaya kita ya. Nah, caranya gini, berkati mereka, jangan benci ya, karena mereka buta, bukan mereka ya, itu Iya. kuasa kegelapan yang ada di balik mereka. Nah, saya kemudian tetap respon saya baik, mengasihi mereka ya, tidak mengata-ngatain mereka, tidak menggosipin mereka, saya doain satu-satu. Satu-satu loh Hengki bertobat, satu-satu, adik saya, kakak saya ya. Kemudian mama saya masih keras. Saya doain terus. Tahu nggak Hengki, saya doain mama saya 38 tahun kemudian baru dia terima Yesus. Nah, yang paling lama koko saya 43 tahun saya doakan baru dia terima Yesus ya, yaitu sebelum dia berapa menit sebelum meninggal dia terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, jadi Hengki sabar ya, bahwa Hengki dianiaya itu tandanya Hengki benar, kekristenannya benar. Kalau kita nggak dianiaya ya, berarti kita ya belum pindah dari kerajaan kegelapan masuk ke kerajaan terang ya. Oke. Saya tambahkan, Hengki dan istri, semua kita yang ikut Tuhan pasti ngalamin. Ya, ada tantangan, terus kadang-kadang mau bikin kita goyah gitu. Saya juga mengalami itu. Waktu saya percaya Tuhan, mama saya nggak percaya gitu, karena saya bandel ya. Jadi selalu dia nuduh saya yang melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Kamu pura-pura ikut Tuhan, kamu pasti melakukan hal-hal yang tidak benar di luar sana. Hati saya hancur waktu itu. Kadang-kadang digoda iblis untuk ya udah sekalianlah tanggung gitu kan. Orang tua nggak percaya gitu. Tapi Roh Kudus ingatkan, sabar. Penderitaan yang kamu alami tidak lebih besar dari penderitaan yang Tuhan Yesus alami dalam menebus kita di kayu salib. Jadi saya mulai kalau habis dianiaya gitu, kadang-kadang dikunciin pintu gitu ya, diusir-usir, suruh pergi aja kamu, jangan di rumah ini. Tapi saya setiap malam saya cari tempat untuk saya berdoa. Saya nggak mau bales apa yang mama saya katakan. Tempat saya yang paling aman berdoa di bawah kolong meja di dapur. Jadi saya doa di situ, saya nangis di situ sama Tuhan. Tuhan memberi saya kesabaran, kekuatan untuk bertahan waktu orang tua saya karena dia tidak mengerti, dia justru berpikir hal-hal yang nggak benar tentang saya gitu. Setelah saya berdoa, Tuhan bekerja. Dia menjamah hati ibu saya dan ibu saya menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan memulihkan hubungan kami. Jadi saya percaya penderitaan karena nama Tuhan adalah kehormatan. Karena nanti kamu akan melihat, wow, Tuhan menolong saya melewati masa-masa sulit. Itu ya, saya doakan kalian, ayo bertahan dan semangat. Ya. Amin, amin, puji Tuhan. Ya sih, benar sih Pak Edileo, Ibu Ros. Waktu Hengki SPK sama Pak Hadi, sama Pak Marino juga banyak dikasih harus sabar, harus mengasihi orang tua. Ya kalau orang tua itu benci sama kita, Hengki nggak boleh benci, kata Pak sama Pak Marino, harus dikasihin terus. Tetapi di sekarang, buat menghubungin mama aja, Hengki nggak bisa kayak gitu. Itu yang buat beban pikiran Hengki sekarang udah ditambah di beban kehidupan. Kok jauh dari orang tua, buat telepon mama, Pak, telepon ke HP papa, di-cancel, dimatiin, di-cancel. Ngubungin saudara, nggak direspon sama sekali, kayak gitu. Itu yang buat sedih aja, kayak gitu. Kok sekarang pada jauh, kayak gitu, terutama mama, kayak gitu. Yang buat Hengki sedih itu, yang mau Hengki tanyain. Ya, Hengki, Alkitab ada ayatnya bilang, bersukacitalah ketika kamu dinista
Ya, dianiaya oleh karena nama Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan bersukacitalah, bahkan ada ayat yang bilang melompat-lompatlah, ya, bersukacitalah, karena ya itu dia. Jadi kita jangan sedih, Hengki, ya. Jadi aniaya yang kita alamin, aduh, belum apa-apa dibandingin waktu zamannya gereja mula-mula, mereka dikasih makan singa, ya, mereka dibakar hidup-hidup, ya, mereka dibunuh, ya, semena-mena, dijadiin tontonan, dibunuh sama gladiator, ya, itu terjadi di gereja mula-mula. Tapi nggak ada yang menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena disitulah bukti sampai orang Romawi itu bingung. Kok ada ya orang mau mati sama Tuhannya yang kayak begini? Berarti Tuhannya ada. Masa bodoh sekali orang mau mati sama, ya kan? Buat Tuhannya kalau nggak ada, bodoh sekali itu, ya. Dan itulah yang membuat banyak orang Romawi akhirnya ya menjadi Kristen. Bahkan seluruh kerajaan Romawi berubah jadi Kristen karena itu, karena orang Kristen tidak nyerah, ya. Oke. Ya, saya kasih ayat Matius 19 ayat 29 buat kalian, tolong dibaca dan direnungin. Ya, Bu Ros, thank you. Ya, makasih Pak Edi Leo dan Ibu Ros, makasih. Oke. Ya, sekali lagi, ini ada pertanyaan nih. Ada dua sih sebenarnya. Ada yang bertanya begini. Saya mau tanya, bagaimana bila suami sudah menjadi suami yang baik secara rohani dan karakter, tetapi kurang secara material? Maksudnya apa ini ya? Mungkin maksudnya kalau udah kurang material tapi sudah baik secara rohani gimana? Apa nggak dihargai atau gimana nih mungkin pertanyaannya? Saya kurang jelas juga. Iya. Ya, mungkin maksudnya kenapa sih dia berohani tapi kok kurang ya, pendapatannya kurang gitu ya. Ya, Nah, mungkin enggak. Ya, saudara, Tuhan nggak janji kita kalau ikut dia, kita akan kaya, kita akan nyaman, kita akan sukses seperti orang dunia, ya. Tuhan nggak pernah janji itu. Ya, walaupun kaya itu nggak salah, ya. Sukses secara ukuran dunia itu nggak salah, saudara. Tapi yang Tuhan janjikan adalah, ya, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dan yang Tuhan janjikan kita adalah dia nggak pernah ya izinkan kita, saudara, berkekurangan. Kita pasti berkecukupan. Makanya dia bilang, janganlah kamu cari apa yang orang-orang yang tidak mengenal Allah mencarinya. Yaitu apa yang harus kami makan, minum, dan pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal itu ditambahkan. Ya, jadi jangan khawatir, saudara. Saya belum pernah lihat anak cucu orang benar minta-minta. Nggak akan pernah. Itu janji Tuhan, ya. Tapi Tuhan nggak berjanji apa yang kita inginkan. Ingin kaya, ya. Ingin apa, saudaraku, sukses kayak dunia, ya. Ingin apa, saudaraku, hidup nyaman. Nah, itu Tuhan nggak janji. Tapi Tuhan janji apa yang kita perlukan dicukupkan, ya. Oke. Ya, Pak Edi, saya mau bertanya dong, Pak Edi. Ya, silakan. Nah, kan di firman ada dibilang, Pak Edi, kalau istri-istri itu harus tunduk kepada suami, ya kan? Baik jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, sebenarnya saya agak bingung, Pak Edi. Apakah kalau misalkan seorang suami ini istri lagi tersesat, suami sebagai istri tetap harus mengikuti kesesatan suami tersebut, gitu Pak Edi. Nah, lalu bagaimana? Apakah istri mengambil atau bagaimana? Terima kasih Pak Edi. Oke, ini masalah tunduk sama otoritas, ya, gitu ya. Jadi ini bukan hanya terhadap suami, terhadap pemimpin juga, terhadap presiden, terhadap pemerintah, ya. Nah, prinsipnya gini, saudara, ya, semua otoritas berasal dari Allah. Jadi semua, ya, jadi termasuk suami itu dari Allah otoritasnya, ya. Kemudian pemerintah otoritasnya itu dari Allah, ya.
guru di sekolah itu dari Allah, ya. Semua otoritas berasal dari Allah. Karena ayatnya bilang tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah, ya. Nah, sekarang jadi kita harus lihat otoritas itu dari Allah. Walaupun orang yang menjalankan otoritas yang nggak benar, ya, kita disuruh tetap tunduk sama dia. Ya, nah, tunduk itu sikap hati kita. Kalau taat itu perbuatan kita, oke? Nah, yang mutlak mana? Tunduk sama taat. Yang mutlak itu adalah tunduk, ya. Jadi saya harus tunduk sama suami, kalau wanita ya, tunduk sama suami, walaupun dia suami yang jahat. Saya mesti tunduk. Dia adalah, karena otoritas yang ada pada dia itu dari Tuhan. Jadi saya tunduk bukan karena dia suami yang baik, karena otoritasnya dari Tuhan. Saya tunduk. Nah, jadi tunduk itu mutlak. Walaupun dia salah, kita tetap tunduk, ya. Tapi taat itu tidak mutlak. Nah, taat itu gini, kita hanya taat sama perintah yang sesuai firman. Kalau perintahnya tidak sesuai firman, kita disuruh mencuri, disuruh menipu, ya jangan taat, ya. Tapi kalau disuruh sama suami kita, kamu mesti jadi istri yang baik, ya jadilah istri yang baik, ya. Selama perintahnya sesuai firman, kita harus taat, ya. Nah, tapi kalau nggak sesuai jangan taat, tapi tetap tunduk. Nah, sikap hatinya tetap tunduk, dia tetap otoritasnya dari Allah. Ya, misalnya pemerintah itu otoritasnya dari Allah. Ya, jadi kita tunduk sama pemerintah, ya. Artinya gini, ya, katanya pemerintah itu adalah hambanya Allah dalam menghukum orang-orang jahat, ya. Dia hambanya Allah, ya. Nah, tapi ada nggak pemerintah yang jahat? Ada. Nero itu lagi memerintah, dia suruh bayar pajak. Nah, tapi kalau pemerintahnya bilang tidak boleh menyembah Tuhan Yesus, jangan taat. Makanya orang Kristen tetap menyembah Tuhan. Tapi bayar pajak nggak? Tetap bayar pajak. Nangkep ya? Jadi itu antara tunduk dan taat. Ya, tunduk itu mutlak, taat itu tidak mutlak. Saya tambahkan penundukan diri kita. Setiap kita, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita tunduk kepada otoritas Tuhan, outputnya adalah kita bisa tunduk kepada otoritas yang dipercayakan dalam hidup kita. Kalau dalam jemaat, ya pemimpin-pemimpin rohani kita. Kalau di kantor, ya bos kita, majikan kita. Gitu, kadang-kadang kita berontak, Tuhan kenapa bos saya bengis? Gitu, terus kita berontak gitu, wah itu bahaya. Karena kalau kita melawan otoritas yang Tuhan percayakan, nggak usah diundang-undang, iblis datang sendiri nyerang kita dari berbagai penjuru, payungnya bocor gitu ya. Jadi kita mengalami banyak serangan iblis gitu. Nah, buat istri-istri, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tanduk suami kita, itu namanya bohong. Orang yang mengasihi Tuhan, ekspresi kasih kepada Tuhan itu adalah kita bisa mengasihi yang kelihatan, sekalipun dia nggak sempurna gitu. Dan berkat Tuhan pasti mengalir ketika kita tunduk kepada otoritas kita yang dalam pernikahan di rumah, yaitu Pak kita. Seperti itu. Saya pernah punya pengalaman, bukannya tunduk sama suami, nanduk suami. Kenapa? Karena waktu saya bekerja, gaji saya lebih gede dari suami saya. Jadi saya menganggap remeh suami saya, suka ngenyek di dalam hati dan pikiran, ikut Tuhan, tapi penghasilannya lebih minim dari Ogut gitu ya. Akhirnya saya terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang lain, dosa-dosa yang lain. Udah sombong di hadapan Tuhan, tidak bersyukur, ngenyek orang, merendahkan suami gitu ya. Satu hari Tuhan izinkan saya ketabrak dan mental, jatuh di atas aspal gitu. Tapi puji Tuhan untung nggak ada yang patah ya.
tulang-tulang saya. Dari situ Roh Kudus ingatkan saya, nak, kamu udah sombong, kamu berdosa di hadapan aku. Aduh, aku kaget waktu dengar suara Roh Kudus yang lembut itu, dan saya bertobat loh. Sejak itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang, kamu tahu nggak, berkat yang kamu dapat itu karena aku menghargai suamimu yang berdoa buat kamu gitu. Wah, sejak itu saya nggak mau lagi ngenyek suami di dalam hati dan di dalam pikiran. Jadi saya mulai bersyukur, mulai belajar bilang terima kasih kalau suami kasih gaji yang pas-pasan gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi waktu saya tunduk kepada suami saya, Tuhan bilang gini, aku akan buktikan, aku tunjukkan kepadamu bahwa aku memberkati suamimu. Sejak itu ada berkat secara supra alami loh yang mengalir di dalam keluarga kami, sehingga saya terbengong-bengong melihatnya. Ih, bener loh Tuhan, bukan karena saya hebat Tuhan. Ternyata waktu kami punya pembukuan, saya lihat ternyata wah berkatnya melimpah gitu kepada suami melalui suami saya. Jadi itu pelajaran yang mahal tentang penundukan diri. Wow, luar biasa. Ini ada pertanyaan terakhir. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, jangan takut. Karena bulan depan ada lagi lanjutan nih. Share tentang keluarga yang menyatakan sorga di bumi. Jadi ini karena mengingat waktu ini kita terakhir deh pertanyaannya. Kak, ini ada pertanyaan yang bilang, bagaimana bila suaminya belum menjalankan fungsinya sebagai imam? Apakah istri bisa mengambil alih? Nah, itu dia pertanyaannya. Ya, kalau suami belum, sementara Tuhan bisa pakai istri, ya. Istri juga imam. Ya, karena istri juga sebenarnya imam, ya. Jadi istri bisa berfungsi sambil doain suaminya, menunggu suaminya ya percaya Tuhan. Jadi minimal seorang istri itu ya dia bisa, Tuhan bisa pakai dia menjadi seorang pengayom ya. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, istri-istri makanya jangan minder, jangan terus aduh kecewa ya. Kita bisa dipakai Tuhan. Ketika pria nggak siap, kita lihat Tuhan pakai Deborah ya jadi pahlawan. Kenapa? Karena prianya nggak siap ya. Prianya pria lemah semua, pria sontoloyo ya kan. Jadi Tuhan pakai wanita. Nah, makanya ya kita jangan jadi pria yang kayak begitu. Nah, wanita juga jangan minder. Kalau Tuhan bisa pakai kita berfungsi sebagai bapak. Ingat, bapak itu fungsi, bukan gender. Oke? Jadi seorang istri pun bisa berfungsi sebagai bapak. Oke? Ya. Saya punya kesaksian teman saya, dia menikah dengan seorang pria yang bukan anak Tuhan waktu itu. Tapi teman saya bertetap memegang kepercayaannya dan dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia renungin firman, dia berdoa setiap hari buat pasangannya. Cukup lama dia berdoa. Dan apa yang dia alami, doanya belum dijawab. Malah hidupnya dianiaya sama pasangannya. Pasangannya benci banget kepercayaan dia. Jadi dia pada waktu nikah dia janjinya, oh boleh masing-masing gitu ya. Tapi setelah nikah merdeka gitu ya. Jadi istrinya harus digencet supaya dia meninggalkan kepercayaannya. Tapi teman saya ini, saudara-saudara, dia melakukan apa? Dia mengampuni suaminya setiap kali suaminya menganiaya dia. Kadang-kadang setiap kali dia mau berdoa, dia suka berlutut gitu, baca firman, berlutut berdoa. Suaminya bikin yang aneh-aneh, makan makanan yang menyebabkan gas-gas gitu ya. Wah, terus dia berdiri. Waktu istrinya berlutut, dia berdiri di depan istrinya. Dia buang gas, bompal gitu. Aduh, bisa pingsan istrinya gitu. Kadang-kadang istrinya menangis, Tuhan ampunin suami aku. Kadang-kadang dia maki-maki, kadang-kadang dia KDRT sama istrinya. Tapi doa seorang istri yang dengan iman besar kuasanya, satu hari dia punya rencana mau lakukan yang perbuatan dia lagi, menghina istrinya waktu berdoa, padahal itu menghina Tuhan kan. Tuhan menjawab doa istrinya. Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya kepada suami ini yang udah siap-siap pasang kuda-kuda, mau kerjain lagi istrinya.
Tiba-tiba Tuhan ada di depan dia. Kemudian Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutlah aku. Wah, dia mental loh saudara. Dia terjerembab. Tiba-tiba dia menangis. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Wow. Terus akhirnya dia lari ke hadapan istrinya. Dia berlutut. Dia bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus. Wah, tanpa disuruh loh. Dia tiba-tiba disadarkan Tuhan. Dan dia minta didoakan. Dia mau percaya Tuhan Yesus. Hari itu dia diselamatkan. Tuhan mengubah hidupnya. Mereka sempat melayani Tuhan bersama-sama. Saya udah lama nggak ketemu dia, tapi kesaksian dia membekas di dalam hati saya. Bahwa doa orang benar, apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya, Tuhan sanggup mengubah hati suaminya. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan, bukan di tangan istri. Di tangan Tuhan. Istri yang berdoa pegang tangan Tuhan. Tuhan sanggup pegang hati suaminya, merubah hati suaminya. Haleluya. Jangan tangan istri yang mau pegang hati suami. Itu namanya sihir dan mau praktek kudeta. Mari kita bertobat bersama-sama. Yes. Wow, Aduh, luar biasa. Suami tukang kentut bisa berubah. Coba luar biasa. Ya, keren kan. Oke, terima kasih Kak Edi, Kak Ros, sungguh memberkati kesaksiannya, impartasinya. Jadi mengingat waktu sudah jam 8 lewat nih ya. Ini saatnya kita nanti bukan kemana-mana, tapi kembali berkompak bersama keluarga. Karena Amin. hari harinya kompak keluarga, saatnya kita berbagi dengan keluarga. Oke, semua tubuh Kristus, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Bye-bye. Ya, sampai ketemu. Thank you, Kak Edi.